Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Fool. The Fool muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Pisces. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang adanya sebuah tantangan baru yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Hal-hal baru yang akan kamu lakukan, kerjakan ya, teman-teman. Mungkin hal-hal baru itu meliputi pekerjaan baru kah? Ya, usaha baru kah? Bisnis baru? Rumah tangga baru? Ya, rumah tangga baru. Hubungan berpacaran baru ya. Jadi mungkin itu. Nah, tentunya di dalam hal-hal baru tersebut membutuhkan sebuah peradaptasian ya teman-teman, untuk menyesuaikan diri kamu terhadap hal-hal yang mungkin akan kamu lakukan. Namun yang aku lihat memang hal-hal baru tersebut sepertinya nggak berjalan dengan lancar sih sebenarnya teman-teman ya. Bukan berarti sih apa yang kamu lakukan itu nggak berjalan dengan lancar, tapi yang aku lihat ini hanyalah sebuah seperti ada energi gitu ya teman-teman, yang menghalang-halangi, seperti menghalang-halangi gitu ya. Ya kalau dikatakan menghalangi ya hampir seperti itu, dan kalau dikatakan mungkin lebih kepada tentang tidak selaras energinya bisa jadi. Nah contoh, kamu membangun bisnis usaha ya. Nah kemudian dari kartu ini menggambarkan tentang seseorang gitu ya teman-teman. Bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi keluarga kamu ya, ataupun orang-orang yang berada di sekitar kamu, teman-teman, temannya. Yang dimana nggak selaras gitu teman-teman ya. Artinya mereka mungkin sedikit menentang ya dengan apa yang kamu lakukan. Mungkin dinilai ataupun nggak mendukung deh ya, nggak mendukung dengan apa yang kamu lakukan ya, sudah tidak mendukung, menentang lagi ya teman-teman ya. Tentu memang ini menjadi sebuah hambatan sebenarnya. Sama halnya di dalam hal-hal yang lain ya, kehidupan asmara ya kan, kemudian mungkin di dalam pekerjaan. Jadi ada yang nggak mendukung gitu teman-teman. Nah kita akan lihat nih sini ya, apakah hal-hal baru yang akan kamu lakukan di sini teman-teman akan membawa sebuah perubahan ataupun keberuntungan ataupun tidak ya. Karena ketika kehidupan kamu lebih baik, tentu orang-orang yang mungkin tidak mendukung ya teman-teman bakal kembali ataupun berbalik mendukung kamu gitu ya. Oke, next aku punya The Hanged Man. Yang paling terpenting adalah ketika kamu sudah meyakini ya terhadap sebuah tujuan teman-teman, maka kamu harus yakin ya, kamu harus yakin terhadap tujuan tersebut gitu. Jangan setengah-setengah, meskipun mungkin ada pertentangan ya yang terjadi teman-teman. Karena apa? Karena apa yang menjadi keyakinan kamu di situ itu seperti adanya sebuah pesan ya semesta teman-teman ya, seperti sudah ada feeling kamu, seperti sudah ada firasat kamu di sini bakal, contoh tadi ketika dalam usaha kamu yakin
usaha yang kamu bangun tersebut itu bisa berkembang, bisa membawa perubahan, bisa sukses, ya. Dan kemudian di dalam pekerjaannya sama, kemudian di dalam apalagi teman-teman kehidupan asmara, rumah tangga, ya kamu akan bahagia. Maka itu yang akan kamu dapatkan. Kenapa? Aku punya Nine of Cups. 9 cangkir di sini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah pencapaian tersebut, ya, kebahagiaan tersebut yang nggak sia-sia. Kalau masalah pekerjaan dan usaha bisnis, ya jelas di sini bakal ada peningkatan ekonomi. Ya, dan di sini nanti bakal ujung-ujungnya apa? Pasti mereka bakal mendukung teman-teman. Ya, di dalam rumah tangga ya akan bahagia. Jadi kalau dikatakan mungkin sudah punya tujuan, ya sudah punya niat teman-teman, maka ya ikuti intuisi kamu. Aku yakin itu adalah sebuah pesan batin ya teman-teman yang akan menuntun kamu untuk kehidupan yang lebih baik, terutama dalam pekan ini. Gitu sih ya. Jadi memang harus lebih yakin, harus lebih percaya. Maka apa yang ingin kamu dapatkan, apa yang ingin kamu rasakan, ya meskipun mungkin ada pertentangan teman-teman, tetapi semuanya akan berbalik. Ya ketika apa yang kamu capai itu akan benar-benar membuat mereka terkejut. Seperti itu teman-teman. Nah, poin berikutnya, kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun rezeki dari teman-teman Pisces dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi rezeki keuangan ya dari teman-teman Pisces dalam pekan ini? Ya, semoga kondisi keuangan kamu juga bagus ya, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Three of Swords. Ada 3 pedang muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Jadi memang dari kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah kekecewaan, tentang bagaimana sebuah kegagalan, tentang sebuah energi yang menggambarkan ya, kalau dikatakan keuangan kamu mungkin lagi kacau, bisa jadi teman-teman. Ya, ya mungkin nggak semua gitu, tetapi cukup menggambarkan kok tentang bagaimana permasalahan yang sedang kamu hadapi mengenai tentang ekonomi. Nah, ada kabar baik dalam pekan ini. Oke. Dari kartu kedua ini, 9 koin menggambarkan tentang bagaimana ada sebuah kelimpahan materi rezeki loh, teman-teman. Rezeki-rezeki tak terduga, hal-hal besar akan terjadi nih dalam pekan ini. Ya mungkin hal-hal besar di sini bisa jadi meliputi tentang apa ya? Misalkan ketika mungkin kegagalan, kekecewaan kamu menyangkut tentang bisnis usaha kamu yang nggak berkembang, ya maka bisa jadi dalam pekan ini bakal ada prospek yang lebih baik gitu, ya. Dan kemudian mungkin kalau berbicara masalah pekerjaan, ya bisa jadi akan ada pekerjaan yang lebih baik juga gitu teman-teman. Nah, ternyata benar adanya hal-hal besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu teman-teman. Ya ini tentu akan membawa sebuah dampak yang positif lah ya, terutama memang masalah keuangan. Jadi ada rezeki yang aku rasa bakal cukup berlimpah loh teman-teman ya. Mungkin hal-hal besar di situ meliputi rezeki-rezeki tak berlimpah ya, rezeki-rezeki yang sangat berlimpah yang akan kamu peroleh. Amin ya. Oke, bagus untuk masalah rezeki teman-teman. Kemudian poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini. Sudah berumah tangga. Nah, aku punya Two of Cups, 2 cangkir, Three of Pentacles, dan aku punya Ten of Cups. Mengenai tentang kehidupan rumah tangga ya. Kalau aku lihat sejauh ini luar biasa loh. Kehidupan rumah tangga kamu sangat harmonis, teman-teman. Ya, amin ya. Kebanyakan sukses bahagia gitu dalam pekan ini. Nggak tahu sih di bulan Juni ini memang begitu banyak keberkahan yang akan kamu dapatkan ataupun memang sedang kamu rasakan gitu ya teman-teman. Nah, kemudian hati-hati waspada ya. Ada hasutan di sini teman-teman ya. Ada hasutan yang bisa saja akan memicu adanya konflik di dalam rumah tangga kamu. Ya jadi hindari sebisa mungkin ya hasutan-hasutan ini teman-teman, karena pastinya ujung-ujungnya apa ya? Kamu yang berkonflik gitu ya. Mungkin yang menghasut di sini bisa jadi orang-orang terdekat kamu juga gitu ya teman-teman ya. Dia waspada dan hati-hati. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran.
Aku punya Two of Swords, ada Death, dan aku punya Ten of Swords. Nah, mohon maaf untuk teman-teman Pisces yang sedang berpacaran ya. Jadi memang dari ketiga kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sih sebuah hubungan yang saat ini kamu jalani itu benar-benar apa ya, rumit banget loh teman-teman. Ya rumit banget, walaupun nggak semua gitu. Tetapi memang cukup menggambarkan tentang bagaimana kamu tuh selalu kecewa gitu ya. Kamu selalu kecewa, kamu selalu sakit hati di sini. Nggak tahu ya, ini seperti energi kamu selalu dimanfaatin doang loh teman-teman. Ya, kamu harus hati-hati banget loh. Seolah-olah memang kamu di sini eh, benar-benar ditundukkan banget, ditaklukkan banget. Ya, seperti memang sengaja sih kamu dibuat sakit olehnya teman-teman. Nggak tahu ya kenapa. Mungkinkah ada pihak ketiga yang sudah datang hadir di dalam kehidupan kamu ya. Dan kemudian dia berubah sikap agar kamu meninggalkan dia gitu ya teman-teman. Mungkin bisa jadi seperti itu. Ya, ataupun memang karena ada pihak ketiga juga. Jadi dia semena-mena gitu ya. Jadi bersikap sesuka hatinya. Ya pokoknya berbeda jauh banget lah. Ya, perbedaan-perbedaan yang kamu rasakan teman-teman ketika mungkin baru pertama kali kenal dia dan saat ini gitu ya. Dan aku lihat hubungan kamu juga sering on off loh. Ya. Jadi on off-nya di sini juga di sini seperti apa ya? Ya ketika mungkin dia lagi ada butuhnya ya, lagi ada perlunya gitu teman-teman ya, dia bakal menghubungi kamu gitu. Tetapi ketika dia sudah ada sudah tidak ada kepentingan lagi dengan kamu, maka ya dia bakal bakal pergi lagi teman-teman. Jadi itu ya, aku melihat mengindikasi bahwasanya ada pihak ketiga di situ. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Eight of Cups, ada Eight of Pentacles, dan aku punya Four of Cups. Mengenai tentang kehidupan asmara ya, untuk teman-teman Pisces yang jomblo dan single. Mungkin di sini aku akui ya, kalau dikatakan memang selalu dimanfaatin, selalu kecewa ya, dengan sebuah hubungan yang mungkin awalnya kamu ingin berkomitmen ya, teman-teman. Kamu orang yang sangat setia sih kalau aku katakan ya, cukup setia lah ya, cukup setia, cukup berkomitmen. Orang yang cukup sabar di sini. Tapi ya itu tadi teman-teman, kenapa sih ya ketika kamu benar-benar ingin mencari sosok orang yang serius, tetapi kenapa gitu selalu dikecewakan itu yang pertama. Dan kemudian kenapa kok selalu dipertemukan dengan orang-orang yang nggak tepat ya, dan bahkan sulit untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat. Artinya seseorang yang apa yang mungkin selama ini kamu harapkan lah ya. Mungkin kamu sudah cukup lelah gitu ya teman-teman ya. Dan di sini ada kabar baik, ada peluang kesempatan kamu ya teman-teman untuk segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup. Semoga dalam pekan ini deh ya, apa yang mungkin diharapkan oleh teman-teman Pisces untuk segera mendapatkan jodoh dan pasangan hidupnya itu disegerain ya teman-teman ya. Semoga cepat dipertemukan dengan cepat gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah, aku punya Nine of Swords, Knight of Swords, dan aku punya Justice teman-teman. Nah, sebenarnya ketiganya melambangkan ada kartu pedang ya, perjuangan gitu ya teman-teman. Tapi memang dari kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana juga, oke, track record di dalam kehidupan kamu tuh lagi dan lagi seperti itu ya. Kenapa ya? Kamu nggak beruntung, kurang begitu beruntung sih. Kalau untuk masalah kehidupan asmara ya, teman-teman selalu saja hal-hal yang menyakitkan gitu, membuat kamu luka, membuat kamu menjadi trauma, ya, membuat kamu tuh susah untuk move on, ya. Di sini menggambarkan tentang hal demikian gitu, dan bahkan mungkin saat ini ada beberapa teman-teman Pisces yang lagi terpuruk banget, ya, sulit untuk bisa membuka lembaran baru, teman-teman. Mungkin karena masih sayang ataupun mungkin karena trauma ya, takut gitu. Tetapi melihat tentang bagaimana energi yang saat ini sedang dekat dengan kamu, teman-teman. Aku rasa dari kedua kartu ini cukup menggambarkan kok tentang bagaimana energi dia yang cukup positif ya, cukup positif nih. Kenapa? Aku lihat ya, dia orang yang cukup berkomitmen. Dan kemudian aku punya justice di sini. Justice ini ketika menggambarkan tentang sebuah keseimbangan, kestabilan, kemenangan, dan keadilan. Ya, jadi kalau melihat dari energi ini sih, seperti memang ada ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Bisa jadi ketika memang ada ikut campur tangan Tuhan, ya berarti kan kamu bertemukan, ya dipertemukan dengan sosok orang yang mungkin terbaik untuk kamu, teman-teman. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya dari teman-teman Pisces. Aku punya tanggal 15, 23,
29, tanggal 11, tanggal 3, tanggal 4, 28, 7, 14, 18, 27, dan 13. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.